Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ardia Novita dengan NPM 2350090028 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya yang sudah saya catat sebelumnya dari beberapa sumber mengenai tentang Peraturan Permentan nomor 3 tahun 2024 tentang pengembangan kawasan pertanian yang mencabut Permentan nomor 18 tahun 2018 yang mana mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Permentan nomor 3 tahun 2024 itu diterbitkan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan kawasan pertanian di Indonesia dengan outputnya yakni pemerintah ingin melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan daerah, sektor swasta, dan teknologi modern dalam prosesnya agar pertanian ini bisa berkembang lebih luas ke depannya. Nah, sementara itu, peraturan lama yakni Permentan nomor 18 tahun 2018 yang berfokus pada pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi ini pendekatannya lebih menekankan ke pembentukan korporasi petani dengan tujuan awalnya adalah untuk memperkuat kelembagaan petani. Namun, setelah berjalannya waktu, peraturan ini justru dianggap kurang efektif dijalankan sehingga pemerintah memutuskan mencabut dan menggantikannya dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Nah, Permentan nomor 3 tahun 2024 ini ada 3 poin utama yang bisa kita jadikan pertimbangan nantinya. Yang pertama itu pengembangan kawasan pertanian yang harus terintegrasi dengan melibatkan petani, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memanfaatkan teknologi lahan dan akses pasar dengan baik. Yang kedua, berfokus pada keberlanjutan dengan menjaga lingkungan, mengingat ancaman cuaca dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, petani didorong untuk meningkatkan kapasitas kemampuan petani dengan pendidikan dan pelatihan agar siap menghadapi tantangan modern ke depannya. Tantangan pertanian modern ke depannya. Lalu bagaimana perbedaannya dengan peraturan yang dicabut Permentan nomor 18 tahun 2018? Pada Permentan sebelumnya, peraturan tersebut lebih berfokus pada pembentukan korporasi petaninya. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini dirasa tidak cukup merata dalam meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh wilayahnya. Kenapa? Karena peraturan ini lebih menitik beratkan pada pengembangan kawasan pertaniannya yang tidak hanya dari sisi kelembagaannya saja, tetapi juga dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosialnya juga. Lalu pendapat saya sendiri dengan adanya perubahan peraturan ini sebenarnya cukup menyambut dengan sangat antusias dan memiliki ekspektasi yang cukup tinggi karena memang bila dilihat dari isi dari Permentan nomor 3 tahun 2024 ini cangkupannya lebih luas ya dibandingkan dengan Permentan sebelumnya, karena aturan yang terbaru ini tidak hanya melibatkan aspek kelembagaannya saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang terkait, mulai dari pemerintahan daerah sampai dengan petaninya itu sendiri. Selain itu, peraturan ini memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan lingkungan, mengingat perubahan iklim dan ancaman cuaca yang semakin nyata. Dan yang terakhir, jika dilihat dari sisi pemberdayaan petaninya, pendidikan dan pelatihan adalah hal yang positif yang akan mereka dapatkan untuk menghadapi tantangan baru dalam pertanian modern, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan praktik agronomi keberlanjutannya gitu. Lalu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pada kali ini yakni secara keseluruhan, Permentan nomor 3 tahun 2024 ini memiliki kerangka kerja yang cukup komprehensif dan kolaboratif dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Karena dengan melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, peraturan ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Dan saya percaya bila implementasi kebijakan ini dijalankan dengan baik dan konsisten,
maka sektor pertanian di Indonesia akan berkembang lebih merata dan keberlanjutan, serta bisa mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan para petani secara menyeluruh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Semoga penjelasan ini dapat membantu rekan-rekan sekalian memahami peraturan baru di sektor pertanian di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.